Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi-materi sebelumnya, kalian sudah mendapatkan penjelasan mengenai warna, mengenai skema warna, dan beberapa macam-macam skema warna. Lalu juga kalian sudah mendapatkan materi tentang videografi, bagaimana cara merekam progres tugas Anda. Nah, yang akan saya sampaikan di sini adalah tugas terkait dua materi yang sudah kalian dapatkan tadi. Oke, jadi tugas kali ini adalah kalian membuat kolase warna dan nanti kalian juga merekam progres pengerjaannya sampai awal sampai akhir. Oke, tugas ini durasinya cukup panjang ya, 2 pekan. Jadi tugasnya turun pada tanggal 9 Oktober, dikumpulkan pada tanggal 23 Oktober. Untuk pengumpulannya bisa di learning atau nanti disesuaikan dengan dosen pengampu masing-masing. Lalu ada ketentuan yang tetap berlaku sesuai dengan pekan sebelumnya, tugas pekan sebelumnya, yaitu dilarang melakukan tindak kecurangan dan jangan sampai terlambat mengumpulkan. Karena masing-masing ada resiko yang harus ditanggung jika tetap dilakukan. Lalu untuk tugas kali ini, kalian selain melakukan asistensi juga harus mendapatkan approval atau ACC pada tugas-tugas yang kalian asistensikan. Jika tidak mendapatkan ACC, berarti kalian tidak dapat melanjutkan ke tahap berikutnya. Harus dapat ACC dulu, setelah itu baru bisa melanjutkan ke tahap berikutnya. Baiklah, kita lanjutkan. Karena tugas kalian membuat kolase, paling tidak kalian harus paham yang dimaksud kolase itu seperti apa ya. Mungkin di sini sudah ada beberapa kalian yang paham mengenai kolase dengan beberapa pengertiannya. Jadi kolase ini adalah komposisi artistik yang dibuat dari berbagai bahan. Bisa kertas, kain, kaca, logam, kayu, biji-bijian, dan sebagainya. Tapi di sini kami sederhanakan tugas untuk Anda ini hanya memakai bahan dari kertas. Jadi kertas ini nanti diwarnai dengan warna-warna yang akan kami tentukan sesuai dengan materi yang sudah kalian dapatkan. Setelah itu dikomposisikan sedemikian rupa sehingga membentuk hasil kolase yang bagus, yang menarik. Oke, jadi berikut beberapa contoh. Sebelumnya yang harus Anda siapkan di sini untuk pengerjaan tugas ini adalah yang pertama, kalian ini harus ya, setiap mengerjakan sesuatu jangan lupa baca bismillah dan niat. Lalu tetap semangat dan kalian harus punya tekad untuk bisa menyelesaikan tugas ini sebaik-baiknya. Dan semangat dan tekad ini pun juga nggak di tugas ini aja, tapi sampai nanti di semester-semester berikutnya sampai kalian lulus juga. Oke, untuk tugasnya sendiri yang harus kalian persiapkan adalah kertas A3 BC. Ini jumlahnya tidak dibatasi ya, sesuai dengan keperluan kalian nanti. Lalu pensil paling minimal 2B untuk membuat bidang, untuk membuat gambar bidang yang akan Anda lakukan kolase nanti. Lalu persiapkan gunting atau cutter, lem, kuas, dan ini mungkin ada beberapa yang baru kenal, ada cat poster atau Sakura poster color. Warna yang dibutuhkan di sini adalah ada 2 poin ya, untuk warna yellow, carmine, cobalt blue, hue. Lalu ada black and white. Lalu selanjutnya Anda harus mempersiapkan ponsel Anda atau media rekam untuk merekam progres-progres pekerjaan yang kalian lakukan nanti. Kembali lagi ke Sakura poster color ini. Kenapa kok kami menyarankan pakai Sakura? Karena produk Sakura ini kualitas warnanya
itu paling, kalau bisa dibilang paling bagus ya, paling baik hasilnya ketika diwarnakan di kertas. Jadi hasilnya paling maksimal untuk kejelasan warna, kualitas warnanya itu juga paling bagus. Jadi kami menyarankan pakai Sakura. Kalaupun di tempat Anda tidak tersedia cat poster Sakura ini, silahkan pakai cat poster yang lain, tetapi harus tetap cat poster. Karena akan sedikit berbeda penggunaannya jika kalian mengganti dengan cat-cat yang lain. Oke. Jadi Sakura poster color ini water solvent ya. Jadi dicairkan pakai air, jadi bukan pakai minyak. Tuh. Jadi mungkin kalau yang penampilannya seperti ini, ya mungkin beberapa sudah pernah lihat, sekarang baru paham. Oh ternyata sekarang saya pakai ini. Jadi ini ada beberapa penjelasan untuk warnanya. Jadi di sini warna merahnya bukan pakai yang red, tapi pakai yang carmine. Jadi yellow, carmine, cobalt, hue. Ini warna primernya. Lalu Anda harus menyediakan warna hitam dan putih. Supaya apa? Mungkin dari materi sebelumnya kalian sudah mendapatkan mengenai monokrom dan sebagainya. Nah, untuk mendapatkan kesan monokrom ini harus memadupadankan hitam, putih, dan warna-warna yang yellow, carmine, dan cobalt blue hue ini. Nah, ini untuk tugas ini kalian harus ada. Karena ini nanti akan menentukan pilihan warna dan kualitas warna yang kalian munculkan. Oke, saya lanjutkan berikutnya. Ini beberapa contoh umum ya untuk kolase. Jadi ini contoh-contoh umumnya. Kalau ini pakai daun kering dan sebagainya, cuma pada prinsipnya yang saya ingin sampaikan di sini ya seperti ini, nanti ditempel-tempel. Kalian punya bidang, nanti bidang ini akan ditempel-tempel oleh kertas yang telah kalian warnai. Oke, ini contoh berikutnya juga seperti ini. Jadi contoh-contoh yang saya berikan di sini contoh umum kolase. Bukan berarti tugasnya harus tampil seperti ini, tidak, tetapi ini contoh umumnya. Seperti ini. Jadi di sini juga contoh umum untuk kolase. Ini bukan untuk ditiru, tapi ini hanya saya sampaikan sebatas seperti ini loh, untuk beberapa yang mungkin belum paham. Jadi ada kombinasi warna dan sebagainya, bisa Anda buat seperti ini, tetapi bukan seperti gambar burung dan kuda laut ini yang harus ditiru, tapi aplikasi di bidangnya. Oke, baiklah saya lanjutkan. Jadi untuk tugas ini ada beberapa step. Jadi saya bagi di step 1A dan 1B. Jadi di sini Anda bisa untuk step 1A dulu. Jadi step 1A ini kalian membuat komposisi, menggambar komposisi baru. Mirip seperti pekan sebelumnya, tetapi di sini Anda komposisinya dalam komposisi bidang. Jadi memadukan bidang saja dengan ya prinsip-prinsip keindahan, terinspirasi oleh alam, dan ini Anda kerjakan sendiri ya, jadi bukan dibantu oleh orang lain dan tidak dikerjakan oleh orang lain, Anda kerjakan sendiri. Lalu gambar Anda yang sudah Anda kerjakan ini bidangnya, Anda asistensikan supaya mendapatkan persetujuan dari dosen pengampu. Oke, jika Anda sudah dapatkan persetujuan, nanti Anda bisa lanjut ke tahap berikutnya. Kalau nanti Anda merubah gambar Anda, silahkan, tetapi harus diajukan lagi, di ACC-kan lagi, di approval lagi. Oke. Dan jangan lupa, setiap tahap nanti Anda harus kalian rekam. Jadi record your drawing steps in video. Jadi harus direkam. Oke, untuk yang penjelasan paling bawah, you may not through next step before get an approval. Jadi kalian kalau belum di ACC, kalian tidak bisa melanjutkan ke tahap berikutnya. Baik, saya lanjutkan. Nah, untuk step 1B, ini ada kaitannya dengan skema warna. Jadi nanti skema warna yang kurang lebih ada 7 itu akan dibagikan ke kalian. Sesuai kelasnya masing-masing anak nanti akan bisa jadi satu skema warna dipakai oleh 2 mahasiswa
Jadi nanti ini akan diatur oleh masing-masing pengampu. Lalu dari skema warna yang diberikan, nanti kalian pilih warnanya. Ya, dari materi yang sebelumnya kalian sudah paham, berarti ada warna apa aja. Kalian pilih warna sesuai dengan lingkaran warna yang disebutkan di materi sebelumnya. Lalu mulai Anda mewarnai kertas dengan warna-warna yang sudah Anda pilih. Ya, ini Anda butuhnya berapa ya silahkan sesuai dengan kebutuhan. Kalau Anda katakanlah monokrom, perlu banyak biru, perlu banyak kuning, ya Anda silahkan produksi pewarnaannya ini sebanyak mungkin yang Anda perlukan. Lalu Anda bisa di tengah-tengah pekerjaan, Anda tiba-tiba berubah pikiran warna, silahkan, tetapi Anda harus sesuaikan dengan waktunya. Jangan sampai waktunya tinggal sedikit, lalu Anda merubah warna, itu tadi. Kalian bisa merubah warna asalkan masih ada waktunya. Dan setiap perubahan warna, kalian harus tetap kembali lagi mengasistensikan atau meminta approval kepada dosen pengampunya. Jadi makan waktu kan. Jadi sebisa mungkin Anda putuskan dari awal pakai warna apa dan tetap pada pilihan Anda. Oke, kembali lagi untuk pergantian warna. Yang boleh Anda rubah adalah warnanya, tapi bukan skema warnanya. Jadi kalau Anda dapat triadik, ya Anda harus dapat lakukan triadik sesuai dengan skema warna, tapi warnanya bisa berubah kalau dapat persetujuan dan waktunya cukup. Nah, ketika Anda melaksanakan step 1B ini, jangan lupa Anda tetap merekam kegiatan Anda ya, kegiatan pewarnaan ini harus tetap Anda rekam. Dan jangan lupa kok warnanya diasistensikan juga, karena nanti ada warna-warna yang tetap harus kami cek sudah benar atau belum komposisi warnanya. Jadi kalau perpaduan merah dan biru, nanti hasilnya apa itu, yaitu tetap harus kami cek sudah benar atau belum perpaduannya. Kalau belum harus diulang, seperti itu. Jadi tetap diasistensikan dan Anda harus mendapatkan persetujuan dari dosen pengampu. Kalau belum dapat persetujuan, Anda tidak dapat melakukan tahap berikutnya. Oke, jadi ada step 1A dan step 1B. Kalau step 1, Anda bisa pilih yang mana dulu. Anda mau buat warnanya dulu, atau Anda mau buat bidangnya dulu. Silakan pilih step 1A, step 1B. Anda mau melaksanakannya bersamaan, kalian mau melaksanakannya bersamaan, juga silakan. Kalau mampu. Jadi bisa Anda pilih, bisa kalian pilih 1A dan atau 1B dan atau 1B. Jika kalian bisa melakukan bersamaan, ya alhamdulillah. Kalau tidak, ya 1A dulu atau 1B dulu. Di mana masing-masing ada Anda harus mendapatkan approval, Anda harus mendapatkan persetujuan. Oke, setelah Anda mendapatkan persetujuan, kita lanjut ke tahap berikutnya. Nah, setelah pada tahap berikutnya ini, Anda tahap melakukan kolase pada bidang yang sudah kalian gambar. Jadi silahkan dipotong-potong kertasnya sedemikian rupa untuk Anda lakukan kolase pada bidang yang sudah Anda gambarkan. Dan jangan lupa rekam progres Anda di tahap ini juga divideokan ya. Tetap kalian videokan dan tetap nanti kalian asistensikan. Apakah hasilnya seperti ini dan sebagainya. Oke, jadi untuk yang diasistensikan sini adalah hasil kolasenya. Sudah benar seperti ini, sudah bagus seperti ini atau belum. Oke, jika kalian sudah dapat persetujuan dan kalian sudah menyelesaikan, kita lanjut ke tahap ketiga. Nah, tahap ini adalah tahap editing video. Jadi, gabungkan semua progres video Anda dari awal sampai akhir, dan penggabungannya ini maksimal hanya dalam 1 menit durasi videonya. Jadi, dengan adanya durasi 1 menit ini, kalian juga harus selektif mana-mana video yang bisa dipakai dan mana-mana video yang harus dibuang. Jika nanti kalian sudah selesai menggabungkan, bisa Anda kumpulkan. Ya, jangan lupa dikumpulkan ya. Kalau kalian keenakan ngerjakan nanti lupa dikumpulkan ya sama aja. Jadi tetap Anda kumpulkan.
deadline-nya seperti yang saya sampaikan di depan tadi, ini saya tulis lagi di sini, tanggal 23 Oktober 2020. Oke. Jadi dari step 1 sampai step 3 ini, kalian nanti ada proses editing video. Ini bisa makan waktu. Jadi Anda sebelum hari H pengumpulan, pastikan sudah selesai semua. Jadi, ya ini sekedar saran untuk pengerjaan aja. Pastikan 1 atau 2 hari sebelum pengumpulan, kalian tinggal mengedit video. Bukan masih mengerjakan pewarnaan dan sebagainya. Jadi tinggal mengedit video, Anda tinggal sesuaikan mana yang momen yang pas dan sebagainya yang bagus supaya mendapatkan hasil yang maksimal. Berikut ini contohnya, mungkin bisa kita lihat, ini durasinya 20 detik. Oke, baiklah. Ini bukan contoh kolase ya, cuma hanya saja ini hanya menyampaikan proses videografinya, proses perekamannya. Dan nanti hasil yang Anda buat akan usahakan semenarik juga dengan sama dengan yang jadi dicontohkan di sini. Itu tadi durasinya 20 detik, dalam 20 detik pun bisa membuat yang informatif. Berarti kalau kalian dapat waktu 1 menit, berarti harusnya juga lebih informatif juga. Jadi di sini yang lebih banyak perlu tampil adalah bidang gambar Anda dan progres kerja tangan Anda. Bukan Anda harus setiap saat tampil, bukan. Tetapi bidang gambar Anda, progresnya seperti apa itu bisa Anda tampilkan. Seperti itu untuk videografinya. Jadi saya ulangi lagi, ini bukan contoh kolase, ini hanya contoh videografinya. Jadi jangan sampai salah paham, oh buatnya seperti ini bukan seperti ini, tapi hanya ini contoh videografinya. Baiklah, setelah step-stepnya sudah saya sampaikan, videografinya sudah saya sampaikan, pengumpulan juga sudah saya sampaikan. Untuk lembar pekerjaannya kurang seperti ini, tetap jarak 1 sentian dari garis tepinya ya, jarak 1 sentian dari tepi, lalu di dalam kotak ini Anda beri 1 senti lagi untuk nama, NIM, kelas, dosen pengampu, lalu skema warna Anda sebutkan dan Anda cantumkan pilihan warnanya. Jika Anda pilih warna merah, biru, kuning, ya silahkan cantumkan warna merah, biru, kuning. Jika Anda monokrom, ya Anda harus buat monokromatik di sini. Jika Anda buat triadik atau double komplementer, berarti Anda harus buat warna-warnanya Anda munculkan di lembar ini. Jadi, apa yang akan tercantum di gambar Anda, di kolase Anda, tidak boleh berbeda dengan apa yang sudah Anda tentukan di sini. Oke, seperti itu untuk tugas pekan ini. Semoga kalian bisa mengerjakan dengan baik. Seperti tadi, jangan lupa bismillah, mengucap bismillah. Kalian harus punya semangat, punya tekad untuk bisa menyelesaikan tugas ini sebaik-baiknya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.